Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas persiapan olahraga bagi diabetesi. Seperti postingan sebelumnya, kita sudah bahas olahraga apa saja yang paling cocok bagi diabetesi. Nah, seperti kita tahu, setiap diabetesi, olahraga merupakan sebuah kebutuhan. Agar apa? Agar gula darahnya selalu terkontrol. Tapi perlu kita ketahui bahwa selain untuk mengontrol gula darah, olahraga juga akan menambah kebugaran, juga meningkatkan imunitas tubuh. Apalagi sedang pandemi seperti ini, kita butuh imunitas tubuh yang baik dan salah satunya dengan olahraga. Nah, sebelum olahraga, apa saja sih yang perlu diperhatikan? Nah, karena kita harus memperhatikan beberapa hal dan mempersiapkannya dengan baik agar apa? Agar hasil olahraganya optimal dan juga mengurangi risiko cedera bagi diabetesi semua. Yang pertama adalah pastikan kondisi Anda sehat, tidak sedang sakit, tidak sedang demam, flu, atau Anda sedang kelelahan. Misalkan habis begadang semalam karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, habis perjalanan jauh, maka tunda dahulu untuk olahraga. Pilihlah olahraga yang paling sesuai dan Anda senangi. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan Anda untuk mengurangi risiko cedera dan pastikan olahraga yang Anda lakukan adalah Anda senangi. Contohnya, bagi orang yang mengalami kelebihan berat badan, tidak baik kalau dia berlari. Kenapa? Karena ketika berlari, sendi-sendi besar akan menumpuk berat lebih berat. Jadi paling cocok adalah olahraganya jalan, bersepeda, atau berenang. Tapi karena berenang tidak suka ya jangan melakukan berenang, lakukanlah yang suka. Misalkan karena suka bersepeda, maka bersepeda. Nah, seperti itu. Kenapa? Agar nanti kontinuitasnya akan lebih baik. Jadi para diabetesi akan senang rutin untuk berolahraga. Ya, selanjutnya gunakanlah pakaian yang nyaman dan menyerap keringat. Ya, sama berolahraga kita pasti berkeringat. Nah, kalau pakaian kita nggak menyerap keringat, kita jadi risih. Olahraga jadi nggak betah dan nggak nyaman. Dan selain itu juga kalau misalkan bajunya tidak menyerap keringat, bisa menyebabkan tumbuhnya jamur kalau misalkan dibiarkan dalam waktu lama. Selanjutnya adalah pastikan para diabetesi harus menggunakan sepatu dan kaos kaki yang baik. Kenapa? Untuk melindungi kaki para diabetesi semua. Di sini haram hukumnya kalau para diabetesi olahraga bertelanjang kaki. Tapi dok, kan kadang beberapa orang menyarankan untuk jalan di kerikil-kerikil biar memperlancar peredaran darah. Iya, tetapi itu bagi orang yang normal mungkin ada manfaatnya. Tapi kalau bagi diabetesi, manfaatnya malah tidak ada, justru membahayakan. Kenapa? Karena ketika kita menginjakkan di kerikil-kerikil, terus habis itu tanpa alas kaki, maka risiko untuk terjadi luka akan lebih besar. Sedangkan luka pada kaki adalah salah satu musuh besar daripada diabetesi. Nah, pastikan olahraga selalu menggunakan sepatu dan kaos kaki yang baik. Tidak boleh menggunakan kaos sepatu yang sempit atau terlalu besar. Kenapa? Karena juga bisa menimbulkan cedera atau luka dan lecet. Nah, selanjutnya kita harus menghitung nadi sebelum olahraga dan sesudah olahraga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah kita siap untuk berolahraga dan ketika sudah berolahraga, olahraga yang kita lakukan sudah mencapai target yang kita inginkan. Agar apa? Agar olahraganya optimal. Nah, bagaimana caranya kita menghitung nadi? Caranya gampang sekali. Menghitung nadi bisa di dua tempat, yaitu di pergelangan tangan dan juga leher. Kalau di pergelangan tangan, caranya tempelkan jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan kira-kira searah dengan ibu jari. Kemudian dirapat, dirasakan denyutnya. Hitung selama 60 detik dan pastikan sebelum olahraga nadi para diabetesi semua berkisar antara 60 sampai 80 kali per menit. Nah, selanjutnya setelah kita tahu nadi sebelum latihan, kita harus mengetahui target latihan kita. Nah,
target latihan kita itu antara 60-80% dari nadi latihan. Ya, kira-kira itu adalah intensitas sedang. Nah, kalau untuk intensitas yang berat adalah 70-80% dari nadi maksimal. Nah, bagaimana cara menghitung target nadi latihan? Nah, ini yang para diabetes harus tahu. Kenapa? Karena penting sekali. Ya, agar olahraga kita cukup, tidak kebablasan. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, yang pertama adalah kita harus menghitung nadi maksimal dahulu. Nah, nadi maksimal dihitung dengan cara 220 dikurangi dengan umur. Nah, ini kita ada contoh, yaitu seorang diabetes umur 40 tahun. Nah, berapa nadi maksimalnya? Nadi maksimalnya ada 220 dikurangi 40, yaitu 180 kali per menit. Maksudnya apa sih, Dok? Nadi maksimal. Ya, nadi maksimal adalah nadi yang tidak boleh dilampaui ketika kita melakukan olahraga secara rutin. Kenapa? Karena ketika melampaui di nadi tersebut, maka akan berbahaya bagi jantung dan juga tubuh kita. Ya, bagaimana cara hitung target nadi latihan? Nah, kita ada contoh. Seorang wanita 50 tahun dengan nadi istirahatnya 80 kali per menit, dia ingin olahraga dengan intensitas sedang. Nah, berapa target nadi latihannya? Yuk kita bantu untuk menghitung. Nah, yang pertama adalah kita hitung nadi maksimalnya, yaitu nadi maksimal adalah 220 dikurangi dengan umur, yaitu 220 dikurangi dengan 50. Jadi nadi maksimalnya adalah 170. Nah, langkah kedua adalah dengan menghitung nadi reserve, yaitu adalah nadi maksimal dikurangi dengan nadi istirahat. Nah, tadi nadi istirahatnya berapa? 80. Jadi 170 dikurangi 80. Nah, nadi reserve-nya adalah 90. Nah, kita masukkan ke targetnya. Nah, targetnya adalah intensitas sedang, yaitu adalah 50-70%. Nah, target nanti latihannya adalah 80 ditambah dengan 50% dikalikan dengan nadi reserve. Hingga 80 ditambah 70% kali nadi reserve. Nah, dari perhitungan tersebut didapatkan yaitu untuk yang 50%-nya adalah 80 ditambah 50% kali 90, yaitu 80 ditambah dengan 45, yaitu 125 kali per menit. Dan 70%-nya adalah 80 ditambah dengan 70% kali 90, yaitu adalah 80 ditambah 63. Jadi, target nadinya adalah 132. Nah, sudah kita tahu kan? Berarti tadi 50% sampai 70% adalah target nadinya 120 sampai 132 kali per menit. Nah, kita sudah tahu kalau misalkan olahraga setelah selesai bisa dihitung. Kalau sudah mencapai nadi tersebut selama 30 menit berolahraga, berarti intensitasnya sudah cukup dan dinyatakan masuk intensitas sedang dan bisa beristirahat. Nah, bingung nggak? Nggak ya, gampang kan? Nah, tapi kalau bagi kalau masih ada yang bingung, maka ada cara gampangnya, yaitu ketika pas olahraga, kita sudah kira-kira 30 menit berolahraga, sudah ngos-ngosan, dan berbicaranya mulai tersengal, berarti target nadi latihan kita bisa dianggap sudah tercapai. Jadi, salah satu paling mudahnya seperti itu. 6 adalah kita harus mempersiapkan air minum. Pastikan kita tidak dehidrasi sebelum berolahraga dan selama berolahraga serta setelah berolahraga. Kenapa? Agar metabolisme dalam tubuh kita tidak mengalami gangguan sehingga hasil olahraganya maksimal. Oke, bagi diabetes semua,
Kita harus mempersiapkan olahraga dengan baik agar hasilnya optimal dan kita selalu sehat, bugar, serta imun tubuh kita menjadi kuat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.